teman-teman yang lain. Jadi hari ini kita bahas soal news items. Ada yang udah baca modulnya apa belum? Ini ada di modul 6. News item. Ada yang bisa tahu kira-kira ini apa ya? Halo mbak-mbaknya. Membaca berita. Yang lain gimana? News item ini apa ya? Halo yang lain. News item ini apa ya? Kira-kira berita apa membaca berita? Oke, lebih tepatnya news item ini adalah teks berita. Jadi di sini kita bakal belajar teks berita itu seperti apa, syarat-syaratnya apa aja, strukturnya bagaimana. Itu nggak bisa di next. Nah ya ini. Nah di dalam setiap berita kan pasti ada judulnya ya. Dan judul itu ialah yang disebut dengan headlines. Headline atau bahasa Indonesianya sih istilahnya tajuk berita. Biasanya kalau di jadi ini bisa news item ini bisa ada di internet, dia bisa juga ada di majalah atau bisa juga di koran biasa ya, macam-macam. Pokoknya kalau ada berita ya wis itu ada bisa di medianya bisa macam-macam. Kadang-kadang kita kalau ngelihat Twitter atau Facebook itu ada berita yang di-share atau di-post sama teman itu juga termasuk news item. Dan kita biasanya ngelihat judulnya seperti apa. Jadi karena itu si media massa biasanya kalau ngepost berita judulnya tuh dibikin yang semenarik mungkin. Istilahnya kayak eye catching gitu, atau dibikin sesensasional mungkin. Padahal mungkin isinya sih nggak segitu amat, cuma headline-nya dibikin yang benar-benar wow, jadi orang mau buka atau ngeklik beritanya. Dan biasanya di headline ini dia nggak pakai aturan tata bahasa atau grammar yang baku. Jadi pokoknya kelihatan eye catching, pokoknya orang-orang ini kira-kira ngerti. Jadi dia nggak harus pakai tata bahasa atau grammar yang bener. Contohnya kayak di gambar itu cuma OMG gitu. Itu kan bukan tata bahasa yang baku atau malah kan kayak bahasa gaul gitu. Tapi orang-orang kan ngerti, terus kita juga jadi tertarik gitu loh, apa nih yang OMG ini, atau yang itu hope over fear, artinya ini. Ada yang bisa ngasih contoh headline yang baru-baru ini kalian baca? Terserah, walaupun di internet atau di koran atau di majalah. Ada nggak headline beberapa hari ini yang menarik perhatiannya kalian? Halo mbaknya masih di kelas.
Tainan ricuh orang Indo. Oh iya, baru ada tawuran ya. Itu rame lah Mbak di media Taiwan. Apakah rame? Lihat headline-headlinenya nggak? Apa ada yang apa beritanya yang eye catching gitu? Judul beritanya soal tawuran ini. Oh, itu di headline-nya bilang Presiden Taiwan marah gitu. Meninggalnya Olga Saputra. Oh iya. Iya itu mendadak ya. Cilet itu rame. Yang baru ini Tainan ya. Itu sampai masuk media Indonesia nggak? Ada headline soal tawuran di Tainan itu nggak? Halo mbak-mbaknya, kedengaran nggak masih kan? Kok di Nah, ini adalah beberapa contoh headline yang eh, menarik perhatian dan sensasional istilahnya. Ada yang tahu artinya? Yang sebelah kanan sama sebelah kiri yang pakai huruf besar-besar itu, Mbak. Artinya ada yang tahu sebelum saya kasih tahu? Halo mbak-mbaknya. Halo mbak-mbak yang lain. Gak ada suaranya nih. Hah? Arti dari headline di sebelah di gambar di PPT. Arti judul yang pakai huruf besar-besar itu, Mbak.
Oke, jadi yang di sebelah yang US attacked itu artinya bisa dilihat di situ kalau dia nggak pakai grammar yang baku, jadi harusnya kalimat itu adalah US is attacked. Harusnya kalau kalau pakai grammar yang benar. Tapi karena dia headline atau judul sebuah berita, makanya dia nggak perlu pakai grammar yang bagus. Yaitu yang di New York Times itu dia memberitakan soal penyerangan di Menara Kembar WTC tahun 2001 sama di Pentagon. Sedangkan yang di sebelah kanan dumped at 200 lbs itu berat badan ya. Itu ngomongin soal berat badan. Jadi kalau di Amerika mereka nggak pakai kilo, pakainya lbs. Cuma saya nggak ngerti padanannya sama kilo berapa kilo, saya nggak tahu. Tapi dumped itu artinya di sini adalah dicampakkan. Jadi karena dia berat badannya 200 lbs ini, dia dicampakkan sama cowoknya. Kalau yang di sebelah kanan, di sebelah kanan ini berarti selebriti, di sebelah, oh ya Mbak, kalau yang sebelah kiri ini berita soal politik. Apa lagi? Oke, jadi berikutnya nah, news item ini apa sih? Ini kok hitam gini jadinya? Apa yang news item ini sebenarnya apa? Jadi dia sebenarnya adalah sebuah teks untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai kejadian-kejadian yang terjadi pada hari itu. Namanya juga berita, pasti dia akan memberitakan sesuatu yang namanya newsworthy. Newsworthy itu artinya layak untuk diberitakan. Ya, yang layak untuk diberitakan contohnya apa? Biasanya ya berita soal natural disaster atau bencana alam. Itu kan orang-orang pengen tahu kan itu kejadiannya seperti apa, korbannya berapa, kerugiannya berapa, kejadiannya di mana, kayak gitu biasanya. Terus masalah World Cup atau Piala Dunia, biasanya itu heboh sampai ada edisi spesial segala macam, koran-koran. Election itu pemilu. Terus ada World Cup, itu artinya Piala Dunia. Natural disaster itu artinya bencana alam. Terus berita lain yang layak untuk diberitakan adalah celebrity news. Kadang-kadang politik juga ada. Terus udah bisa ngasih contoh nggak berita yang newsworthy itu seperti apa? Apakah berita misalnya soal Mbak Santi lagi potong kuku, itu newsworthy apa enggak? Iya Mbak, oke. Kita lagi ngomongin newsworthy ya. Newsworthy, ada yang bisa ngasih contoh kah berita yang newsworthy itu seperti apa?
selain contoh-contoh itu soal natural disaster atau bencana alam, soal Piala Dunia, soal pemilu, atau soal berita seleb. Contohnya gosip. Gosip itu ya, gosip itu masuk berita seleb juga, Mbak. Biasanya gosip ini mau nikah sama itu, atau gosip seleb ini lagi ngedate sama siapa, atau dia pakai narkoba, kayak gitu masuk berita seleb. Ya, kebakaran. Terus apa lagi? Kriminal biasanya yang newsworthy. Kalau ada berita pembunuhan, atau kalau berita kayak yang tawuran di Thailand kemarin juga newsworthy ya, soalnya bikin heboh, terus rame sampai presidennya juga komentar, itu termasuk newsworthy. Oke, sip, berarti sudah tahu yang berita newsworthy. Ini kenapa ya ini ya, jadi ini sebenarnya saya mau kok bisa hitam gini jadinya, harusnya enggak loh padahal. Jadi yang di sini saya apa aja yang ada di dalam sebuah news item. Yang pertama adalah newsworthy event, jadi kejadiannya apa. Di news item ini menyebutkan misalnya kemarin pada hari ini terjadi tawuran antar orang Indonesia di Thailand, terus dia bilang penyebabnya apa, terus dia juga menyebutkan korbannya berapa, apa yang terjadi, biasanya gitu. Terus background events. Ya, background events ini adalah elaborations of what happened. Maksudnya dia menceritakan secara rinci. Ada apa aja. Jadi kemarin di Thailand gitu misalnya, halo, kok not responding laptop. Jadi kemarin di Thailand itu awal mula terjadinya tawuran seperti apa, atau dia malah mendeskripsikan tawurannya itu kayak gimana. Misalnya ada yang pakai senjata atau cuma pukul-pukulan. Jadi dia elaborasi, itu artinya kayak mendeskripsikan secara detail. Terus ada juga yang namanya sources. Sources atau sumber atau narasumber. Biasanya kalau dalam setiap berita, kalau dia mau dibilang sebuah berita yang terpercaya, dia harus menyertakan yang namanya narasumber. Jadi ada komentar dari participants atau peserta, witness. Maaf ya, ini kok agak ngadet laptop, nggak bisa ngetik komen. Oke, jadi participants itu saya nggak bisa ngetik komen ini. Participants itu artinya peserta suatu acara, mungkin dia mau memberitakan soal adanya konferensi orang Indonesia di Taiwan. Jadi pesertanya ini siapa aja. Terus yang pertama yang mana, Mbak? Newsworthy event ta. Newsworthy events itu artinya kejadian yang layak diberitakan. Terus ini Mas sudah bisa ngetik belum ya? Udah. Background events itu sources ini narasumber. Participants ini atau adalah peserta, jadi yang terlibat di kejadian itu. Witness ini artinya saksi mata. Authorities
artinya pihak berwenang. Jadi contohnya kalau misalnya kemarin ada berita soal tawuran di Tainan yang itu, terus si koran atau majalah atau apapun, pokoknya media massa, dia bilang dia menuliskan berita soal tawuran di Tainan. Terus dia pasti dia ada wawancara sama partisipan atau peserta. Peserta ini bisa adalah orang yang ikut tawurannya ini bisa. Jadi dia mewawancarai orang-orang yang terlibat tawuran ini. Bisa juga dia mewawancarai witness atau saksi mata. Saksi mata ini orang yang lihat, mungkin orang ini kebetulan lewat atau dia juga ikut di acara itu, cuma dia nggak ikut-ikutan tawuran, dia cuma ngelihat aja, kebetulan ada di situ. Dan authority, dia pasti juga wawancara pihak yang berwenang, entah itu polisi atau biasanya kayak pemerintah daerah setempat. Ada kayak gimana kejadiannya, terus nanti misalnya peserta tawuran ini dihukum apa, terus apa kayak gimananya. Nanti mereka pasti mau wawancarai pihak-pihak terkait ini. Itu sources. Sampai sini ada pertanyaan kah? Atau terlalu cepat? Yang mana yang di awal itu maksudnya? Yang arti yang kedua, background events itu latar belakang kejadian, sudah saya ketik di atas, nggak mungkin kelewatan ya. Jadi newsworthy events itu artinya adalah kejadian yang layak untuk diberitakan. Jadi news item ini akan menceritakan soal kejadian itu. Misalnya kejadiannya adalah tawuran di Tainan. Nah, terus yang kedua, background events ini artinya adalah latar belakang kejadian. Jadi dia menjelaskan secara detail, dia cerita secara detail kok bisa ada tawuran, terus siapa aja yang terlibat, terus habis itu kejadian ada di mana, mungkin jam berapa, terus di lokasi mana, terus apa yang terjadi setelah itu, mungkin ditangkap polisi apa pesertanya itu gimana. Oke, terus yang terakhir adalah sources. Sources ini adalah sumber atau narasumber. Jadi kalau kalian lihat berita-berita itu, pastilah ada orang-orang yang diwawancarai kan biasanya. Dimintai komentarnya, bagaimana pendapat Anda soal kejadian tawuran ini, misalnya kayak gitu. Nah, komentar-komentar ini atau wawancara ini biasanya dilakukan ke partisipan. Partisipan ini peserta dari kejadian itu, witness atau saksi mata, mungkin mbaknya waktu itu kebetulan lewat di lokasi atau memang ada di lokasi itu tapi nggak ikut tawurannya, terus ada yang mendadak minta wawancara sama mbak, saya bisa minta wawancaranya sebentar apa enggak, kejadian tadi seperti apa segala macam. Terus berikutnya otoritas atau pihak yang berwenang, ini bisa polisi dan bisa juga kayak pemerintah daerah setempat ya, mungkin RT, mungkin lurah atau camatnya atau presidennya dimintai komentar malahan. Sampai sini ada pertanyaan? Iya bang, apa-apa. Ada pertanyaan soal apa aja isi dari sebuah news item. Bentar, saya coba ganti backgroundnya. Ini kok bisa kayak gini ya mendadak.
Ada pertanyaan kah mbak-mbaknya? Masih ada yang belum jelas? Saya nyoba ganti backgroundnya biar nggak hitam gitu. Oke, kalau itu saya lanjut ke yang berikutnya ya. Nah, ini adalah struktur dari sebuah news item. Struktur itu maksudnya kayak paragraf pertama itu isinya apa, paragraf kedua itu isinya apa, terus unsur kayak semacam unsur-unsur yang ada dalam news item itu sendiri. Yang pertama adalah short atau telegraphic information about story captured in the headlines. Jadi news item atau teks berita itu biasanya kan pendek ya. Telegraphic information itu informasi yang mendetail soal kisah yang ada di deadline. Misalnya adalah deadline-nya soal TKI tawuran di Tainan. Terus informasinya ada di situ. Di mana, kapan, jam berapa, terus siapa aja yang terlibat, dihukum apa enggak, misalnya ada kayak gitunya. Terus unsur yang kedua adalah penggunaan adverb. Adverb ini adalah keterangan ya. Pasti ada keterangan di dalam kalimat-kalimat di news item itu ada berbagai keterangan. Contohnya apa keterangan itu? Yang pertama adalah beautifully atau badly injured. Contohnya itu cuma contohnya ya, bisa macam-macam kata keterangannya. Ini kalau misalnya mbaknya mau biar bisa lebih mengikuti, ini ada di halaman 92 ya. Halaman 92 di modul itu ada. Jadi dia menggunakan adverb atau kata keterangan. Bisa beautifully itu artinya dengan cantik. Terus badly injured itu artinya cedera berat. Here, there itu di sini, di sana. Juga kata keterangan tempat ya. Terus ada juga keterangan waktu, kayak contohnya yesterday, tomorrow, recently, kemarin, besok, akhir-akhir ini, atau tadi malam. Keterangan waktu. Ada pertanyaan sampai adverb ini sebelum kita lanjut ke yang berikutnya biar nggak tambah bingung? Halaman 92 yang activity 5, Mbak. Ayo. Nggak bisa ya. Activity 5.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan sama adverb, saya lanjutkan ke use material process. Material process itu maksudnya apa ya? Gampangannya adalah menggunakan action verb. Daripada bingung-bingung material process itu apa? Action verb atau kata kerja aksi, kata kerja aksi. Jadi dia pasti melakukan sebuah tindakan. Jadi proses melakukan atau apa yang sedang terjadi pada saat itu, dia melibatkan kata kerja yang dinamik. Material process involves dynamic verbs atau kata kerja yang dinamis. Maksudnya adalah dia melakukan suatu kegiatan, dia melakukan suatu tindakan. Contohnya seperti main, play. Kan kalian main kan melakukan sesuatu. Eat, makan, itu kan kalian juga melakukan sesuatu. Eat. Terus give itu memberi. Paint, melukis, atau bahkan kill. Ini kok ngahing. Kill, membunuh, itu juga masuk material proses karena dia melakukan sebuah aksi atau tindakan. Sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke unsur-unsur yang lain? Any questions? Ada pertanyaan kah? Lanjut, yang lain gimana? Oh iya, catat dulu, saya tunggu. Sama yang lain mikir pertanyaan dulu. Apa ya yang kira-kira nggak ngerti? Ada yang bisa ngasih contoh action verb apa nggak? Kata kerja aksi. Kira-kira apa? Dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya. Kata kerja yang menyatakan aksi atau tindakan. Kira-kira apa ya? Perang. Bisa, tapi perang itu lebih ke noun sebenarnya. Ya, tawuran bisa, itu fight. Atau sebenarnya lebih deket ke brawl. Brawl lebih ke tawuran. Kalau fight itu ke berkelahi. Maksudnya berkelahi itu bisa 1 lawan 1 atau 2 lawan 1 gitu. Tapi kalau brawl tawuran biasanya segerombolan orang, Mbak. Bedanya di situ. Oke, sip. Kalau gitu saya lanjut ya. Ini adalah unsur yang keempat, kelima, dan keenam. Use of verbal process. Verbal process. Verbal itu berarti sesuatu yang kita nyatakan. Jadi verbal process termasuk semua jenis ekspresi atau sesuatu yang menunjukkan atau mendeskripsikan sesuatu, apa ya, kalimat atau kata yang menunjukkan atau mendeskripsikan sesuatu. Contohnya adalah complain. Complain itu ya complain. Mumble itu kayak ngomong nggak jelas, kayak apa ya bahasa Indonesia. sebentar bergumam. Show,
menunjukkan. Jadi ini kayak dia mengekspresikan pikirannya dia melalui sebuah tindakan, gampangnya sih gitu. Express itu mengungkapkan, atau bisa juga reveal. Reveal juga mengungkapkan, tapi lebih ke sesuatu yang sebelumnya rahasia atau belum terungkap. Misalnya polisi berhasil mengungkap pelaku di balik pembunuhan si A, atau polisi berhasil menangkap provokator dari yang tawuran kemarin. Terus yang kelima adalah use of saying verbs. Jadi dia biasanya menggunakan kata kerja yang menunjukkan dia saying, mengatakan sesuatu. Contohnya say, tell, inquire. Inquire itu bertanya ya. Ask itu juga bertanya. Reply, menjawab. Respond, merespon. Sama-sama, udah di absen mbak. Jadi misalnya pelaku pembunuhan itu menceritakan bahwa dia melakukannya dengan tidak sengaja, misalnya kayak gitu. The murderer says that he didn't mean to kill, misalnya kayak gitu. Contohnya, contoh penggunaan saying verbs. Dan yang contoh keenam adalah focus on circumstances. Circumstances, situasi. Jadi fokus pada kejadian. Kalau misalnya berita itu tentang tawuran di Thailand, nggak mungkin isinya mendadak tiba-tiba isinya ngomongin soal gaji TKI. Nah itu kan nggak nyambung jadi ya. Jadi harus fokus dia nyeritain soal tawuran ya, dari awal sampai akhir nyeritain soal tawuran. Nggak ada ujuk-ujuk ngomongin gaji TKI di Taiwan rendah gitu. Itu nggak mungkin. Itu namanya nggak fokus. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Atau masih mencatat? Saya tunggu. Ada pertanyaan kah? Yang lain ada pertanyaan kah? Atau masih mencatat? Ya, saya tunggu ya. Tunggu teman-temannya masih mencatat mbak, sebentar. Atau kalau mau ada pertanyaan bisa sambil ditanyakan.
Oke, sudah selesai nyatat semuanya. Sudah selesai nyatat kah? Sudah. Oke. Berikutnya kita masuk contoh ya. Ada yang mau coba baca? Saya nyalain mic-nya. Ada yang mau coba baca nggak? Paragraf 1 dulu aja. Jadi di teks contoh ini dia sudah dibagi mana yang termasuk bagian newsworthy events. Jadi dia pasti menceritakan paragraf pertama itu dia menyebutkan artikel ini mengenai kejadian apa dan di mana, apa yang terjadi secara singkat. Terus kemudian paragraf kedua dan ketiga dia menceritakan latar belakang. Awalnya gimana sih kejadian ini, terus secara detail kejadiannya seperti apa. Dan yang terakhir, paragraf 4, dia menyertakan sumber informasi atau sources. Jadi dia di sini mewawancarai penyidik, investigator itu adalah penyidik. Dia mewawancarai penyidiknya waktu itu kejadiannya seperti apa dan ini kejadiannya bagaimana menurutnya. Ya Mbak, silakan. Ada yang mau coba baca? Ada yang mau coba baca kah? Ada yang mau coba baca? Halo mbak-mbaknya. Atau bisa dibaca dulu, saya kasih waktu. Terus kalau ada yang nggak ngerti artinya silakan ditanyakan langsung. Coba dibaca. Semuanya nggak mudeng. Yang lain gimana? Ada yang mau coba dibaca? Maksudnya eh, baca nanti saya nyalain mikrofonnya jadi teman-temannya juga bisa dengar gitu. Ada yang mau coba? Baca aja, nggak harus ngerti artinya kok. Buat latihan pelafalan juga. Ada yang mau coba baca? Baca aja, nggak harus ngerti artinya kok. Hari ini kita sampai jam 11 ya, teman-teman. Buat gantiin kelas tanggal 24 Maret. Ada yang mau coba baca nggak? Baca tok. Nanti saya bilang aja, saya mau coba baca. Nah itu nanti mbaknya saya nyalain mikrofonnya, terus mbaknya baca. Town contaminated. Moscow, a Russian journalist has uncovered evidence, bla bla bla. Baca kayak gitu aja. Ada yang mau coba nggak? Buat latihan pelafalannya. Nggak masalah kalau mbaknya nggak ngerti artinya.
Coba Mbak, oke Mbak Novi, sebentar saya nyalain mikrofonnya. Masih loading. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Aneh. Ntar Mbak saya coba lagi, kok mendadak nggak bisa. Yang lain dicatati ya, yang mana yang nggak ngerti artinya nanti ditanyakan. Langsung semuanya gitu, jadi nggak satu-satu. Yang nggak ngerti artinya yang mana aja, jangan bilang semua. Per kata aja nggak apa-apa. Bentar Mbak Novia. Oh nggak bisa ini, aneh. Dulu bisa. Mikrofon. Aduh Mbak nggak bisa. Sudahlah kalau gitu. Ini saya artikan aja ya langsung. Jadi coba ya. Missnya. Aduh gimana ya? Kalau saya yang baca lah itu lah, Mbaknya nggak latihan lah. Oh oke. Okay. Saya mulai ya. Town contaminated Moscow. A Russian journalist has uncovered evidence of another Soviet nuclear catastrophe, which killed 10 sailors and contaminated an entire town. Yelena, saya nggak bisa baca yang itu. Yelena is the first journalist to speak to people who witnessed the explosion of a nuclear submarine at the naval base of Skotovo 22 near Vladivostok. The accident, which occurred 13 months before the Chernobyl disaster, spread radioactive fallout over the base and nearby town.
but was covered up by officials of the Soviet Union. Residents were told that the explosion in the reactor of the Victor-class submarine during a refit has been a thermal and not a nuclear explosion, and those involved in the cleanup operation to remove more than 600 tons of contaminated material were sworn to secrecy. A board of investigators was later to describe it as the worst accident in the history of the Soviet Navy. Oke. Jadi saya coba artiin dari awal. Town contaminated. Jadi ini menceritakan soal bencana nuklir yang terjadi di Uni Soviet. Sekarang Rusia ya, Uni Sovietnya udah runtuh. Jadi yang sekarang disebut dengan Rusia. Kalimat pertama, maksudnya a Russian journalist has uncovered evidence of another Soviet nuclear catastrophe. Seorang jurnalis Rusia telah mengungkapkan bukti bencana nuklir lain di which killed 10 sailors and contaminated an entire town. Yang membunuh 10 sailor itu pelaut dan mengontaminasi seluruh kota. Jadi di paragraf pertama itu bagian newsworthy events itu dia menjelaskan bahwa news item ini akan menceritakan soal tragedi nuklir lain yang ada di Soviet. Tragedi ini membunuh 10 pelaut dan mengontaminasi seluruh kota. Jadi di Uni Soviet ini pernah ada tragedi kebocoran nuklir terbesar yang namanya Chernobyl, itu disebutkan di artikel ini. Kalau nggak salah sekarang itu dia masuk ke wilayah Ukraina. Dulu Ukraina juga bagian dari Uni Soviet. Jadi si reaktor nuklir ini bocor, terus dia otomatis merambat ke seluruh kota. Akhirnya sampai sekarang wilayah di kan Chernobyl nama wilayah juga ya. Jadi wilayah itu udah nggak bisa ditinggali manusia. Jadi dulu orang-orang yang tinggal di dekat situ saat itu kena kontaminasi nuklir, ada yang kena kanker, terus bahkan ditemukan beberapa hewan sama tumbuhan kok ada yang online dan bukan siswa, dan dia kayak kena
mutasi gen gitu, jadi bentuknya jadi aneh karena kontaminasi nuklir ini. Satu kota sekarang wilayah itu nggak bisa ditinggali dan dipasangin kayak pembatas gitu, nggak boleh ada yang masuk ke situ. Jadi ini dia artikel ini menceritakan soal ada tragedi nuklir lain yang selain si Chernobyl ini. Oke, sudah jelas kah? Berikutnya Helena. Jadi si Yelena ini adalah jurnalis pertama yang bicara pada saksi mata kejadian itu. Explosion itu artinya ledakan. Nuclear submarine itu artinya kapal selam. Naval base itu artinya basis angkatan laut. Vladivostok itu nama tempat, dua-dua itu jaraknya, entah itu kilometer atau mil, kayaknya kilometer deh. Witness itu menyaksikan atau orang yang menjadi saksi mata. Radioactive fallout itu kebocoran radioaktif. Jadi nuklir kan dia mengandung radioaktif ya, dan ini yang bocor. Dan ini juga dia bahan
bahan radioaktif ini berbahaya buat manusia. Kejadian ini terjadi 13 bulan sebelum Chernobyl itu terjadi. Jadi kebocoran radioaktif ini dia menyebar di seluruh pangkalan angkatan laut itu dan juga di kota terdekat. Iya Mbak Munia, selamat datang. Hampir sama Mbak, cuma kalau di Jepang itu bisa dibilang Fukushima itu ya skalanya nggak sebesar yang Chernobyl dulu itu. Emang katanya sih Chernobyl dulu bener-bener parah. Terus berikutnya, but was covered up by officials of the Soviet. Tapi kejadian ini ditutupi oleh pemerintahan Uni Soviet. Jadi kejadian kapal selam yang meledak ini, dan kapal selam itu adalah kapal selam nuklir, dia buat nuklir. Kapal selam ini meledak, tapi kejadian ini dirahasiakan atau ditutup-tutupi sama pemerintah Uni Soviet sendiri. Residents were told the explosion in the reactor of the Victor class submarine had been a thermal Udah selesai mencatat kah? Aduh. Sakit. Apakah masih menyimak ini? Refit. Au. Ya Allah, satu semua. Uyuh. Ai. Oke. Setelah itu saya pelan-pelan aja ya.
Jadi pemerintah Soviet ini ngasih tahu ke warga atau penduduk sekitar kalau ledakan itu cuma gara-gara ada masalah suhu. Jadi dia bukan ledakan sorry, ada yang kelewatan itu. During a rivet itu perbaikan. Jadi kapalnya direnovasi. Jadi dia bilang itu bukan ledakan nuklir itu karena adanya tekanan suhu atau ada yang panas terus meledak, bukan karena nuklirnya yang meledak, dia bilang gitu. And those involved in the cleanup operation to remove more than 600 tons of contaminated material were sworn to secrecy. Orang yang jadi orang-orang yang terlibat, jadi kan kalau ledakan nuklir pasti ada bekas-bekasnya dan pasti ada usaha buat membersihkan barang-barang atau material-material yang sudah terkontaminasi radioaktif tadi ya. Jadi orang-orang yang membersihkan material-material ini disumpah buat merahasiakan, sworn to secrecy. Jadi nggak ada yang tahu soal kejadian ini. Yang terakhir, sudah selesai. Sampai sini dia mau ditanyakan setelah mengerti artinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Halo mbak-mbaknya.
Lanjut, oke. Jadi di sini ada yang bisa menunjukkan enggak saying verbs. Coba saying verbs yang mana ya? Ada nggak di situ? Ayo, terus saying verbs dan action verbs coba. Yang mana ya? Yang mana yang merupakan saying verbs dan action verb dalam bacaan ini? Ayo. Setelah tahu artinya. Ayo. Gak apa-apa mbak yang sudah yang tadi sudah mbak-mbak yang lain gimana? Yang ikut dari awal. Saying verbs dan action verbs. Saying verb itu mbak yang tadi ketinggalan di awal. Saying verbs itu dia mengungkapkan mengatakan sesuatu, kayak misalnya say atau tell atau reply, respond, inquire, ask, kayak gitu. Kalau action verb itu mengindikasikan kalau dia melakukan suatu kegiatan. Contohnya kayak play, terus eat, main, makan, minum. Dia kan melakukan suatu kegiatan gitu. Jadi dalam bacaan ini yang mana ya kira-kira? Ada nggak ya? Saying verbs dan action verbs. Kan udah jelas yang mana ya bagian newsworthy-nya, yang mana yang bagian background events, yang mana yang source sudah digambarkan di situ. Sekarang yang mana yang action verb, yang mana yang saying verb. To speak. To speak. Itu lebih ke action mbak kalau yang to speak itu. Jadi dia adalah jurnalis pertama yang berbicara kepada saksi mata.
dia lebih ke action verb dibandingkan saying verb. Itu ada di the residents were told. Residents diberitahu, itu bisa jadi saying. Residents were told. Yang di paragraf ketiga, para warga diberitahu bla 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 bla. Told dari kata tell, itu bentuk ketiga di situ. Terus kalau action verb has uncovered, killed, terus contaminated itu masuk ke yang action verbs. Ya dimiring-miringin itu tulisannya. Has uncovered, terus yang killed, contaminated itu semua yang dicetak miring. Occurred, spread itu masuk yang action. Oke. Ya, killed, ya itu yang dimiring-miringkan itu tulisannya. Oke. Sama-sama Mbak. Selamat bekerja. Lambat. Kita lihat ke bacaan berikutnya ya ini. Wah, ini nggak bisa dibaca. Maaf. Berikutnya. Wah. Waduh, kok lama ya? Bentar ya Mbak ya, maaf ya. Kok agak lama loadingnya. Coba sambil dibaca-baca activity 7. Itu ada beberapa contoh news item juga sambil nungguin dia loading. Yang pertama, coba dibaca yang A. Activity 7 kok modul 7. Oh, udah kebuka. Kita lihat ini dulu. Yang ini dibaca dulu sekilas. Saya kasih beberapa pertanyaan. 1. Ups. Sorry, modul 6 typo Mbak, jelas bukan modul 7 lah, modul 6. Kita kan nanti udah saya bilang kalau bahas modul 6 nggak mungkin modul 7.
Sekarang lihat ke PPT dulu aja, coba dibaca sekilas. Coba dibaca sekilas. Pertanyaannya adalah, setelah dibaca, ini termasuk berita soal apa? Pertanyaan kedua, mana bagian newsworthy events, mana bagian background events, dan mana bagian source. Jadi coba dibaca dulu pelan-pelan, nggak usah ngerti artinya, nggak apa-apa, tapi kan bisa kira-kira kan ini kira-kira berita soal apa, apakah politik atau soal bencana alam atau berita selebriti. Yo, Prince George Walk. Ini kira-kira berita soal apa? Dari judulnya aja udah ketahuan. Mbak-mbaknya sekalian, ini berita apa ya? Seleb kah? Politik kah? Soal bencana alam kah? Soal Piala Dunia? Masih kedengaran kan suara saya? Terus dari berita ini, mana yang merupakan bagian newsworthy events, mana yang merupakan bagian background events, dan mana yang merupakan source atau narasumber. Lah yang di papan, Mbak. Yang sekarang lagi ada di layar HP kalian itu loh. Tekan PPT. Bisa kelihatan nggak tulisannya?
Kalau nggak kelihatan bilang aja, nanti kita nggak bahas yang ini gitu loh. It's Mbaknya masih ada di kelas kah? Can you still hear me? Dah, kan udah dianu satu-satu. Sudah saya tulis di atas satu-satu. Ini termasuk berita apa? Satu. Mana yang bagian newsworthy? Mana yang bagian background event? Soalnya jawabannya kan tinggal paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Makanya pertanyaannya katanya banyak, berarti satu pertanyaan aja. Father's Day. Jadi ini berita soal hari ayah ya. Yang lain gimana? Ini berita soal seleb atau soal politik atau hari ayah? Halo, kok sunyi ya? Nggak usah ngerti artinya, nggak apa-apa, kok dibaca sekilas gitu. Kira-kira soal apa udah jelas kayaknya, tanpa harus tahu artinya per kalimat atau per kata. Dilihat dari judul sama paragraf utamanya apa gitu aja. Ini kira-kira berita soal apa ya? Yang lain gimana? Soal apa? Berita selebritis. Terus yang lain soal apa ya ini? Yang lain kemana? Oke, jadi ini bener katanya Mbak Nikmatu sama Mbak Turia, ini soal
Celebrity news. Jadi nama-nama yang ada di sini, jadi Prince George, Kate Middleton, Prince William, ini adalah keluarga kerajaan Inggris. Jadi dia tergolong berita selebriti. Prince George ini anak bayi ya, jadi dia ngisahin, jadi berita ini nyeritain soal acara jalan-jalan pertamanya si pangeran kecil sama keluarganya. Menurut kalian ini newsworthy nggak sih? Jalan-jalan pertama si pangeran kecil ini menurut kalian termasuk kategori newsworthy atau enggak? Halo, kelas 11 menit. Newsworthy atau enggak? Terus ini bagian yang disebut newsworthy events yang mana, yang disebut background events yang mana, yang disebut sebagai source yang mana ya? Halo, lupa nih. Tinggal bilang kalimat. Soalnya ada di atas mbak, sudah saya ketik 3 kali. Oke. Terus bagian background eventsnya yang mana? Jadi bagian newsworthy-nya masuk di yang paragraf pertama sama kedua sebenarnya, yang walk this way on Father's Day, terus last week bla 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 bla, itu sampai Gloucestershire. Terus yang bagian background events
background events ya, paragraf berikutnya. The Duke and Duchess, mulai situ sampai homeless. Yep. Yang paragraf ketiga itu background eventsnya. Jadi mereka ngapain aja, terus di mana kejadiannya. Terus yang source, source. Yang keempat sebenarnya, soalnya ada keterangan dari Clarence House, itu pihak yang terkait dengan mereka, dengan keluarga kerajaan. Oke, pasti juga udah mau selesai 5 menit lagi sih sebenarnya. Oke, sekarang kita bahas artinya ya. Saya artiin satu-satu kayak tadi aja. Jadi karena ini celebrity news, bisa dilihat kalau strukturnya agak beda dari yang tadi, dan bahasa yang dipakai juga beda. Jadi dia lebih informal. Bisa dilihat juga kalau susunan kalimatnya lebih, maksudnya tetap dari segi tata bahasa sama bahasanya agak lebih informal dibandingkan berita yang soal kebocoran reaktor nuklir tadi, karena ini berita soal seleb ya.
Oke, sekian dulu artinya, dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di inbox atau mungkin komen di bawah videonya. Nanti ini seperti biasa saya upload di YouTube dan materinya saya upload di Facebook. Sampai ketemu minggu depan. Makasih sudah datang. Malam, Mbak.